Belajar Sistem Komputer bersama Andin Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Andin Pratiwi. Pada video yang kedua ini, kita akan membahas atau mempelajari tentang sistem komputer beserta komponen-komponen sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan-kumpulan perangkat yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Hardware atau lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata. Input device. Input device adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer, baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara. Contoh dan fungsi. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah perangkat input pertama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengapresiasikan komputer. Kedua, mouse. Mouse adalah perangkat peripheral komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Ketiga, scanner adalah perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai scan dari sebuah dokumen layaknya mesin fotokopi. Output device. Output device merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya adalah memperlihatkan hasil. Contoh dan fungsi. Yang pertama, monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan proses data grafis dari VGA. Data yang ditampilkan berupa informasi video. Yang kedua, speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Yang ketiga, printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Proses device. Proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Contoh dan fungsi. Yang pertama, soundcard. Soundcard adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses berupa data suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Yang kedua, VGA card. VGA card adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi dalam bentuk grafis. Yang ketiga, motherboard. Motherboard adalah perangkat keras berupa papan circuit yang berhubungan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chipboard. Storage. Secara bahasa, storage bisa diartikan sebagai penyimpanan. Sedang dalam praktek penggunaannya, storage mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan. Contoh dan fungsi storage. Yang pertama, hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi. Yang kedua, DVD. DVD digunakan untuk menyimpan software dan juga aplikasi komputer yang lainnya, termasuk game dan juga untuk file untuk video. Yang ketiga, disket. Disket merupakan sebuah media penyimpanan yang bersifat removable. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Contoh dan fungsi. Yang pertama, Linux. Linux merupakan sebuah keluarga sistem operasi yang dengan sumber terbuka yang mirip dengan Unix yang berbasis kernel Linux dikembangkan oleh Linux Torvalds. Yang kedua, Microsoft Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sebuah operasi ini menyediakan antarmuka grafis agar lebih mudah dioperasikan. Yang ketiga, Mac-OS. Macintosh Operating System atau namun lebih dikenal dengan sebutan Mac-OS. Mac-OS merupakan salah satu sistem operasi GUI pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan aplikasi INC sejak tahun 1980. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang siap digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer untuk mengolah berbagai macam data. Contoh dan fungsi. Yang pertama, Microsoft Excel. Microsoft Excel berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Yang kedua, Microsoft Word. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata, sebuah aplikasi pengolah kata yang dapat membantu dalam menyelesaikan kegiatan apapun yang berkaitan dengan dokumen.
teks, dan sejenisnya. Yang ketiga, Chrome. Chrome adalah penambahan webalitas platform yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows. Kemudian diporting ke Android, iOS, Linux, dan macOS yang dijadikan sebagai peramban dan sistem operasi. Program utility. Program utility merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Contoh dan fungsi. Yang pertama, data reversi. Data reversi adalah proses penyelamatan data yang dihapus tidak dapat diakses, hilang, rusak, tidak bisa dikembalikan ke kondisi semula. Tak hanya sistem komputer saja, tapi bisa mengembalikan data dari berbagai media penyimpanan. Yang kedua, disk defragmented. Disk defragmenter adalah perangkat lunak yang fungsinya meningkatkan kecepatan akses data dengan mengatur ulang file yang disimpan di disk untuk menempati lokasi penyimpanan. Yang ketiga, backup. Backup adalah proses duplikasi atau penyalinan data atau file dari satu perangkat atau media penyimpanan ke perangkat sekunder. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Operator. Operator komputer merupakan seorang yang bertanggung jawab dalam memiliki kewajiban dalam memantau, memeriksa, dan juga mengendalikan sistem komputer. Contoh dan fungsi. Yang pertama, bitwise. Bitwise adalah operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan binar untuk membentuk bit. Bilangan binar sendiri merupakan jenis bilangan yang hanya terdiri dari dua jenis angka, yakni 0 dan 1. 2. Operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika benar dan logika salah. Operator logika sering digunakan untuk kondisi if atau untuk keluar dari proses pengulangan. Operator increment atau decrement. Operator increment digunakan untuk menambah nilai variabel sebanyak satu angka, sedangkan operator decrement digunakan untuk mengurang nilai variabel sebanyak satu angka. Teknisi. Teknisi komputer adalah orang yang memperbaiki atau memelihara komputer dan server. Tanggung jawab para teknisi yaitu dapat mengembangkan juga membangun atau mengkonfigurasi hardware baru. Contoh dan fungsi. Yang pertama, teknisi komputer perbaikan. Teknisi komputer perbaikan tugasnya memperbaiki, memeriksa komputer, laptop, monitor, dan printer untuk menentukan masalahnya. Mereka mencari bagian yang rusak, komponen terbakar, atau hal lainnya. Yang kedua, teknisi komputer infrastruktur. Teknisi komputer infrastruktur difokuskan pada desain dan implementasi jaringan komputer besar. Bagian dari tanggung jawab mereka adalah untuk menentukan lokasi yang benar untuk peralatan komputer. Yang ketiga, teknisi komputer server. Teknisi komputer server khusus dalam instalasi, scoping, dan manajemen besar server Valve. Lokasi ini memiliki sejumlah besar server berjalan secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan klien. Database Administrator. Database Administrator adalah seseorang yang bertugas untuk menyimpan dan melindungi data dengan menggunakan software. Contoh dan fungsi. Pertama, bitwise. Bitwise adalah operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan binar dalam bentuk bit. Bilangan binar sendiri merupakan jenis bilangan yang hanya terdiri dari dua jenis angka, yakni 0 dan 1. Yang kedua, operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua jenis logika, yaitu logika benar dan logika salah. Operator logika sering digunakan untuk kondisi if atau untuk keluar dari proses pengulangan. Yang ketiga, operator increment dan decrement. Operator increment digunakan untuk menambahkan nilai variabel sebanyak satu angka, sedangkan operator decrement digunakan untuk mengurangi nilai variabel sebanyak satu angka.